Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya kemurahan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena rahmat dan kemurahan Tuhan yang besar yang dilimpahkan bagi kami. Kami bersukacita karena Tuhan baik. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih firman Allah bertumbuh di dalam hati kami, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal pasal 11 ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Setiap tindakan, setiap keputusan yang diambil akan selalu mengalami resiko. Entah itu resiko yang mendatangkan kebaikan, tapi juga resiko yang mendatangkan kejahatan atau ketidakbaikan. Nah, setiap resiko-resiko itu harus ditanggung, sebab telah dimulai, telah dimunculkan semuanya. Karena itu, hukum dari sebab akibat ini tidak akan pernah lepas dari perjalanan hidup kita, juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan maupun tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Salomo dalam ayat yang ke-6. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang jujur di sini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang benar. Orang yang menyerahkan semua tindakan dan perbuatannya di bawah kebenaran firman Allah. Orang jujur yang dimaksud di sini adalah orang yang mencondongkan diri kepada firman Allah. Orang yang memperhadapkan dirinya kepada Tuhan dan firman-Nya. Orang jujur yang dimaksud di sini juga adalah orang-orang yang mengutamakan Tuhan dan mengesampingkan segala sesuatu. Nah, bagi orang-orang yang jujur demikian, mereka akan dilepaskan oleh kebenarannya. Apa yang dia perjuangkan, apa yang dia lakukan berdasarkan hidup di dalam kejujuran itu, maka kebenaran yang dilakukan di dalam kejujuran itulah yang akan melepaskan dia dari semua jerat. Jadi orang-orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Orang-orang yang jujur akan hidup lebih baik. Orang-orang yang jujur akan mengalami sesuatu yang baik dari Tuhan. Dia akan dilepaskan dari segala jerat yang jahat. Karena memang dia berdiri di atas satu kebenaran. Tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Orang-orang yang berkhianat disebut dalam ayat ini adalah sebagai orang yang berdosa. Maka mereka akan tertangkap oleh hawa nafsunya. Rupanya orang-orang pengkhianat ini adalah mereka yang disebut sebagai orang-orang yang mengumbar hawa nafsunya. Orang-orang yang mencari keuntungan sendiri. Orang-orang yang menghalalkan segala cara. Orang-orang yang mematikan orang lain demi mencari sebuah keuntungan diri sendiri. Bagi mereka berlaku hukum tertangkap oleh hawa nafsunya. Jadi jerat selalu ada bagi orang benar, jerat juga ada bagi orang pengkhianat.
Jerat bagi orang benar, dia akan dilepaskan dari segala jerat-jerat musuh. Tetapi bagi orang jahat, orang fasik, mereka juga akan dijerat oleh hawa nafsunya. Itu sebabnya satu kebenaran yang kita pegang akan membela hidup kita. Karenanya sebagai orang-orang percaya, mari kita tetap bertahan di dalam kebenaran dan ambil bagian di dalam kebenaran itu, maka kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.